you would marry to anyone else. In my life. She's different. That's what I like about her. I think this is who she is. Sebuah film yang menggambarkan suasana hati dalam percintaan sepasang insan, menempatkan kursi bagi penonton untuk merasakan semua emosi yang dirasakan oleh Ben Affleck pada sosok Vic, memposisikan diri pada sang pemeran utama, dan inilah dia Deepwater 2022. Dibuka dengan memperlihatkan keluarga Vic yang tinggal bersama istrinya Melinda dan Trixie anaknya. Hari ini mereka sedang bersiap untuk pergi ke sebuah pesta dengan meninggalkan Trixie di rumah bersama Chelsea. Melinda mengungkapkan rasa cintanya kepada Vic, namun Vic tampak dingin, seolah menyimpan sebuah permasalahan di hatinya. Di acara, Melinda bertemu dengan seorang pria bernama Joel. Tampak hubungan mereka sangatlah dekat, sampai-sampai Melinda meninggalkan Vic seorang diri. Dari atas, Vic hanya memperhatikan Melinda yang sedang berduaan. Mary datang kepadanya mengatakan kecurigaannya perihal hubungan yang mungkin terjadi antara Melinda dan Joel. Lagi-lagi Vic bersikap dingin dan biasa saja, mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Vic seperti tidak memiliki rasa cemburu atau sedikit pun kecemasan. Melinda sangatlah mencuri perhatian. Kecantikannya tidaklah bisa dipungkiri. Vic hanya memperhatikan Melinda yang mabuk menikmati malamnya. Joel datang menemuinya, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Vic dengan mengizinkan Melinda bersamanya malam ini. Vic menceritakan tentang Martin McRae, seorang pria yang hilang dan tidaklah diketahui keberadaannya yang juga dikenal oleh Joel. Mengatakan bahwa sebelum hilang tanpa jejak, Martin pun sering pergi bersama Melinda. Sedikit kata terucap cukup membuat Joel terdiam. Vic kembali menegaskan bahwa ia telah menghabisi Martin karena kedekatannya dengan Melinda. Joel seperti tak meyakini pengakuannya. Dengan tenang Vic mengatakan bahwa Joel bisa membuktikan sendiri kebenaran perkataannya. Lalu pergi meninggalkan Joel kembali ke keramaian. Joel yang telah merasakan ketakutan segera berpamitan kepada Melinda dan pergi dari pesta. Sepulang dari acara, Melinda menanyakan perihal percakapan antara Vic dan Joel sehingga membuat Joel seperti menghindari dirinya. Vic, sikapnya mencerminkan usaha besarnya untuk mempertahankan hubungan dengan wanita yang tidaklah pernah menghargainya itu. Keesokan paginya, seperti tanpa dosa, Melinda memarahinya karena perubahan sikap Joel, juga kepergian Martin secara misterius yang dicurigainya semua itu adalah ulah Vic. Memerintahkan Vic untuk segera meminta maaf kepada Joel dan Melinda akan mengundangnya untuk makan malam pada hari Jumat karena Joel akan pergi keluar kota pada hari Sabtu untuk sebuah pekerjaan. Vic menyambut dan melayani Joel untuk menyenangkan hati Melinda. Namun ketakutan itu masih saja dirasakan oleh Joel yang terus menghindar dari pembicaraan yang menyangkut hubungan mereka. Sikap dan pergaulan Melinda tidaklah terkontrol, namun menurutnya semua itu berjalan normal dan sangatlah biasa. Sebuah pernyataan dan pola pikir yang tidaklah bisa dibenarkan untuk seorang wanita yang telah berpasangan. Vic mengatakan jika ia normal, maka Joe tidak akan pernah bisa mendekati kekasihnya di hadapannya. Perkataan itu lagi-lagi membuat rasa takut di hati Joel semakin menjadi-jadi, yang lalu berpamitan pergi ke kamar mandi. Melinda meminta Vic membacakan buku cerita untuk menidurkan Trixie. Semua itu hanyalah demi memberikannya ruang untuk berduaan bersama Joel. Setelahnya Melinda kembali meminta Vic untuk mengantarkan minuman kepada Joel yang ketika itu mengira bahwa Vic datang untuk meminta maaf. Dengan tenang Vic meminta Joel untuk segera pergi karena Vic telah memesankan taksi online untuknya. Keesokan harinya,
Mereka menghadiri sebuah acara perkumpulan dan di sana Vic mendekati seorang wanita cantik bernama Kelly Wilson. Vic yang sebenarnya tidaklah bisa menari dengan berani membawa Kelly untuk berdansa bersamanya. Pertunjukan itu disaksikan juga oleh Melinda dan teman-teman lainnya. Di dalam mobil, Vic menceritakan tentang kecantikan dan ketertarikannya terhadap Kelly, juga sebuah angan-angan yang terlintas di kepalanya untuk bisa tidur bersama Kelly. Perkataan itu seakan memicu kecemburuan Melinda yang tampak merasa tersaingi oleh Kelly Wilson dan ingin membuktikan bahwa ia adalah wanita terhebat dan yang paling menarik. Dengan nakal, Melinda menggigit dan mengatakan bahwa mereka lebih baik tewas bersama malam ini daripada ia harus mendengar pengakuan Vic bahwa Kelly Wilson lebih menarik dari dirinya. Terlihat Melinda yang terbakar api cemburu merasa kesal terhadap kelakuan Vic. Namun tetap saja mereka melanjutkan permainan dan menghabiskan malam ini bersama. Hari itu ketika mereka sedang berada di lapangan menyaksikan Trixie berolahraga, Vic menerima sebuah panggilan telepon dari bank yang mengatakan bahwa saldo di dalam rekening Melinda tidaklah cukup untuk menutupi cek yang dikeluarkannya sebesar $3.000 atas nama Charles DeLisle untuk sebuah pelajaran piano. Vic mencari tahu dan mendapatkan informasi tentang nama tersebut. Charles adalah seorang pianis di sebuah kafe dan ketika itu terlihat Melinda hadir di sana untuk menyaksikan pertunjukannya. Tak ingin berlama-lama, Vic kembali ke rumahnya dan mendapati cincin pernikahan milik Melinda yang telah dilepaskannya berada di dalam kamar mandi. Berita televisi malam itu mengabarkan tentang Martin yang telah ditemukan dalam keadaan tewas dengan beberapa luka tembak. Vic mengabarkan berita yang didengarnya kepada Melinda yang baru saja pulang dalam keadaan mabuk. Terlihat jelas raut kesedihan di wajahnya mencerminkan betapa dekatnya hubungan yang terjalin di antara mereka. Keesokan harinya, ketika sedang bepergian bersama Trixie, Vic melihat Charles membawa seikat bunga yang ketika pulang disadarinya bahwa bunga itu telah berada di atas meja makan. Lalu Melinda pergi dari rumah meninggalkan mereka. Vic seperti tak memiliki harga diri, hanya menahan sakit dan masih saja mencoba bertahan dengan hati yang telah hancur. Sedangkan sang perempuan secara terbuka bermain di belakangnya. Hari itu mereka sedang menghadiri sebuah pesta dan terlihat hadir juga Charles di sana. Tanpa ragu Melinda memperkenalkan Charles di hadapan para tamu undangan yang kemudian memainkan piano. Dan mereka semua menari kecuali Vic yang hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Pesta itu berlanjut hingga malam hari dan Vic melihat Melinda keluar dari kamar bersama Charles menuju ke kolam renang. Sejenak mereka berkumpul di sana. Lalu ketika hujan turun, mereka semua kembali ke rumah meninggalkan Vic berdua bersama Charles. Vic kembali ke dalam rumah seorang diri. Beberapa saat kemudian terlihat Melinda yang berteriak meminta pertolongan ketika mendapati Charles telah mengapung di kolam renang. Vic turun membantu dan mencoba menyelamatkan Charles. Namun semua sudah terlambat. Charles telah tewas kehabisan nafas. Tak lama kemudian petugas datang menginterogasi mereka satu persatu dan Vic tidaklah mengakui kecurigaan yang dituduhkan kepadanya. Petugas tidaklah menemukan bukti kuat sehingga untuk sementara waktu mereka menetapkan kasus ini sebagai sebuah kecelakaan. Yang sebenarnya memang Vic-lah pelaku yang telah menenggelamkan Charles menyebabkannya tewas di kolam itu. Ketika itu terlihat sebuah mobil mengikutinya dari belakang. Keesokan malamnya, Vic mengundang Don dan Kelly Wilson untuk makan malam hanya untuk memperingatkan Don agar berhenti bercerita tentang keterlibatan Vic dalam kasus Martin dan juga Charles. Berjalan-jalan di sekitar kota, Vic mendapati sebuah mobil yang kemarin mengikutinya terparkir di halaman rumah makan. Di dalam mobil terdapat sebuah kamera sehingga Vic mencurigai bahwa seseorang sedang mengawasinya. Di sana Vic mendapati Melinda berada di sana dengan seorang pria pemilik mobil yang bernama David. David mengaku sebagai seorang psikiater yang akan membuka praktik di kota itu. Namun Vic mempercayai bahwa David adalah seorang penyidik swasta yang disewa oleh Don dan Melinda untuk mengawasinya dengan membawa sebuah bukti transfer Melinda ke rekening milik Don. Beberapa hari setelahnya,
Vic mendapati Melinda sedang bersama seorang pria lainnya yang bernama Tony Cameron. Kelakuan Melinda semakin hari semakin menjadi-jadi. Kali ini ia mengundang Tony ke rumah dan dengan berani mengatakan kepada Vic bahwa ia sebenarnya telah berhubungan dengan Tony. Dan hari ini mereka mengulangi perbuatan itu di hadapan Vic. Siang itu Vic menjemput Tony. Tanpa curiga Tony ikut bersama Vic yang ketika itu memacu mobil dengan kecepatan tinggi menuju ke kedalaman hutan. Setibanya di tepi jurang, Vic menghentikan mobil lalu tanpa basa-basi melempari Tony hingga membuatnya terjatuh dan tewas membentur batu. Kemudian Vic menenggelamkan tubuhnya ke dasar air. Pada keesokan harinya, di tempat yang sama mereka melakukan perjalanan piknik. Vic memberikan sebuah album foto yang disusunnya sendiri untuk Melinda. Sebuah kata cinta terukir di lembaran terakhir menandakan betapa Vic sangatlah mencintainya. Mengukir kembali canda dan tawa di antara mereka. Ketika sedang mencari Trixie, Vic menyadari bahwa tubuh Tony saat itu telah terapung. Lalu mengantarkan mereka pulang ke rumah. Di perjalanan, Melinda mengatakan bahwa shawl miliknya tertinggal sehingga Vic berjanji untuk kembali mengambilnya pada keesokan harinya. Ketika pagi, Vic kembali untuk menenggelamkan Tony sekaligus mengambil shawl milik Melinda. Sedangkan di rumah, Melinda mencari Vic di kandang keong dan mendapati dompet milik Tony berada di sana. Dengan segera Melinda menghubungi Don untuk bergegas pergi menyusul Vic ke hutan. Vic berusaha menenggelamkan tubuh Tony masuk ke dalam air. Dari atas terlihat Don memperhatikan lalu mendekat kepadanya. Don dibuat terkejut ketika melihat tangan Tony mengapung lalu bergegas pergi untuk melaporkan kejadian ini kepada petugas dengan Vic yang mengejarnya dari belakang. Sedangkan di rumah terlihat Melinda sedang mengemasi pakaiannya berniat untuk pergi. Namun Trixie yang tak menyukai ide itu membawa dan menenggelamkan kopernya ke dalam kolam. Vic mengambil jalan pintas dan terjatuh di tengah jalan tepat ketika Don akan melintas. Don yang terkejut kemudian membanting setir yang tanpa diduga olehnya Don terperosok ke dalam jurang dan tewas di sana. Vic melanjutkan perjalanannya pulang. Setibanya di rumah, ia disambut oleh Melinda dengan senyum mengatakan bahwa ia telah melihat Tony. Ditutup dengan Melinda yang membakar kartu identitas Tony dan film pun berakhir. Dipenuhi dengan drama pergaulan nakal Melinda dan sikap lemah Vic sebagai seorang laki-laki. Lebih dalam, film ini melukiskan suasana hati sebuah pasangan yang saling mencintai. Hanya ada sebuah keinginan yang tidaklah tercapai dan mereka mencoba menggapainya dengan cara yang salah. Melinda menginginkan lebih dari sekedar cinta. Ia berharap untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari sang suami, sehingga apa yang dilakukannya adalah semata-mata untuk membuat Vic lebih memperhatikannya sebagai sebuah perwujudan cinta yang nyata. Namun bagaimanapun, ketidaksetiaan bukanlah sesuatu yang anggun bagi seorang wanita dan tidaklah bisa dibenarkan. Di sisi lain, Vic pun sangat mencintai Melinda apa adanya dengan caranya sendiri. Sebisa mungkin mempertahankan hubungan dengan wanita yang tampaknya tidaklah pernah menghargainya itu. Vic menyingkirkan setiap pria yang mencoba mendekati wanitanya. Juga hal itu bukanlah sesuatu yang bijak untuk dilakukan. Hubungan mereka sesungguhnya akan berjalan baik-baik saja jika saja Melinda tidaklah menuntut perhatian lebih setelah cinta besar dan seluruh hidupnya diberikan oleh Vic. Karena perhatian bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Karakter laki-laki sejati tidaklah suka bersandiwara, namun cinta besar itu ada dan akan selalu tumbuh di hatinya untuk wanita yang bertahta di dalam hidupnya. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev mohon undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.